Halo, selama hampir 2 bulan terakhir ini kebetulan Dika lagi bantuin temen Dika si Harry dan si Yaya ngisi podcast milik mereka, yaitu podcast Kerabat Ngopi yang bisa kalian dengarkan di Spotify. Di Jawa bro, bangun candi cuma semalam bro. Itulah kenapa aku di Jawa harus diakui dunia. Salah kuli kita membangun negeri. Mantap. Ngomong-ngomong soal podcast, sepanjang 2019-2020 lalu konten-konten podcast mengalami lonjakan dan popularitas yang cukup pesat, salah satunya di Indonesia. Sepanjang 2019-2020 silam, banyak sekali konten-konten podcast, kanal-kanal podcast baru bermunculan di Indonesia yang membuat podcast ini sendiri jauh lebih diminati daripada sebelumnya di Indonesia. Dan pada akhirnya membuat sebagian orang berpikir kalau ya ternyata obrolan sederhana bisa dijadikan konten yang menarik. Apalagi di 2019 lalu, Spotify mengakuisisi suatu platform penyedia podcast yaitu Anchor FM yang membuat kita untuk bikin podcast dan membuat kanal-kanal podcast baru jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Tapi bagaimana caranya? Pertama-tama, cara membuat podcast adalah tentukan sebelumnya kita flashback terlebih dahulu ke tahun 2003. Dan kenalan sama nih orang. Perkenalkan, Adam Curry, seorang mantan penyiar radio sekaligus VJ MTV Amerika di tahun 1980-an. In fact, they found him with his pants around his ankles. More music for you now on MTV. Berawal dari keresahannya terhadap stasiun radio tempat ia bekerja, di mana dia nggak bisa menyampaikan apapun yang ia inginkan, memutar apapun yang ia harapkan, dan menyampaikan banyak hal yang ia ingin katakan kepada pendengarnya. Ia selalu didikte, harus gini, harus nyampaikan ini, harus gini, harus gitu. Akhirnya Adam Curry memutuskan untuk resign dari stasiun radio tempat ia bekerja dan kembali ke kampung halamannya di Belanda. Di Belanda, Adam Curry memikirkan sesuatu untuk merintis sebuah usaha di mana dia bisa mengatakan apapun dan menyampaikan apapun kepada pendengarnya sekaligus bisa mendapatkan cuan. Saat itu masih belum ada platform penyedia podcast seperti sekarang, masih belum ada Anchor FM, dan saat itu yang ada masih berupa RRS Feed atau Really Simple Syndication Feed. Sedikit mengenai RRS Feed itu adalah sistem berlangganan di mana kita berlangganan sebuah konten, di mana kalau konten itu sudah tersedia, kita diberi pemberitahuan kalau konten ini sudah tersedia dan bisa kita nikmati. Biasanya RSS Feed biasanya digunakan untuk orang-orang yang berlangganan atau mengikuti suatu blog. Ketika postingan blog terbaru itu tersedia, pelanggannya langsung dapat notifikasi kalau blog itu tersedia. Dan sayangnya, waktu itu RRS Feed masih belum support format audio, masih support dengan format teks dan data. Jadi, cuma memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan pemberitahuan ketika blog atau teks atau apapun lah yang berformat teks tersedia. Masih belum format audio waktu itu. Oleh karena itu, Adam Curry langsung berniat untuk menemui langsung pengembang RRS Feed ini sendiri, yaitu Deviner. Hello, good afternoon. Are you Deviner? Yes, I am. Ya ayo ngopi ayo. Pengen ngopi aku omongan kowe. Waduh, kandu duwe aku. Kowe ra usah omongan duwe karo aku. Tak bayari wis pokok budal gas. Ya wis, manut aku. Gas. Adam Curry berdiskusi dengan Deviner soal ide-ide dari Adam Curry ini sendiri. Ia ingin menggunakan layanan RSS Feed milik Dev ini sendiri untuk kontennya dia, yaitu konten audio yang bisa didengarkan kepada pendengarnya ketika audio tersebut sudah tersedia. Namun sayangnya Deviner nggak setuju untuk Adam Curry menggunakan platform RSS-nya. Cuman dari ide Adam Curry ini sendiri, Deviner akhirnya berinisiatif untuk mengembangkan RRS Feed miliknya menjadi support ke audio. Dan pada akhirnya di Oktober 2003, Deviner membuat kanal RRS Feed audio miliknya sendiri yang berisikan audio-audio wawancara. Dan bisa dibilang, kanal RRS Feed audio milik Deviner ini bisa dibilang podcast pertama di dunia. Namun sayangnya nggak banyak yang minat dengan kanal RSS Feed milik Deviner ini. Lalu Adam Curry ini sendiri gimana? Kan
bisa dibilang idenya sedikit dicuri sama si Deviner ini. Cuman Adam Curry tetap slow. Karena Adam Curry selalu slow, tetap slow. Sungguh slow. Berhubung si Adam Curry ini selalu slow dan tetap slow, menanggapi idenya dicuri oleh si Deviner ini, si Adam Curry ini justru membuatnya semakin termotivasi lagi untuk membuat program podcast miliknya, yaitu Daily Source Code. Menariknya, dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan layanan RRS Feed milik Deviner. Akhirnya, si Adam Curry meretas skrip milik Apple. Alhasil, podcast Daily Source Code miliknya ketika sudah tersedia bisa langsung didengarkan oleh pengguna-pengguna iPod dan menjadikan Daily Source Code ini sendiri menjadi podcast terpopuler pertama di dunia. Model emerged just like free radio. Here's another. Adam Curry is one of the guys that invented podcasting, and he has a podcast called The Daily Source. Let me go ahead and subscribe to that, and we can go listen to his latest one. Just click on it. Your Daily Source Code, show number 180. Something remarkable is happening here. Dari sanalah seorang jurnalis bernama Ben Hammersley menulis sebuah berita soal fenomena audio yang bisa didownload langsung ketika audio ini tersedia. Ben juga menuliskan beberapa ide untuk menamai fenomena ini. Dan dari situlah muncul istilah podcast. Awalnya podcast adalah singkatan dari iPod and broadcast. Setelah menuai banyak kritikan karena istilah iPod akan identik dengan produk-produk milik Apple, dan podcast ini sendiri juga bisa didengarkan di perangkat selain iPod. Pada akhirnya Ben Hammersley memutuskan untuk membuat podcast adalah singkatan dari Play on Demand and Broadcast, yang sampai saat ini akhirnya kita akrab dengan sebutan podcast. Di Indonesia sendiri, podcast berarti siniar, siaran web tanah air. Gelombang popularitas siniar atau podcast di Indonesia dimulai sekitaran tahun 2015-2016an, diawali oleh podcast subjektif milik Iqbal Haryadi dan podcast awal minggu milik Adriano Colby. Menariknya, si Adriano Colby ini bapak podcast Indonesia karena memang podcast awal minggu milik Adriano Colby ini adalah podcast populer pertama yang ada di Indonesia di awal-awal munculnya skena gelombang podcast ini di Indonesia. Sampai akhirnya bermuncullah podcast-podcast baru di tahun-tahun berikutnya. Dan pada tahun 2019, Spotify mengakuisisi salah satu penyedia podcast, yaitu Anchor FM di akhir-akhir 2019. Semenjak Spotify mengakuisisi Anchor FM, membuat kanal-kanal baru podcast jauh lebih mudah dan lebih simpel daripada sebelumnya, yang harus ngatur RSS lah, omong-omongan sama Deviner lah, apalah, meretas lah, ribet. Sekarang cukup praktis. Kalian cukup download aplikasinya Anchor FM yang ada di Google Play Store dan di App Store. Namun, pertama-tama, cara membuat podcast adalah tentukan konten apa yang ingin kalian tampilkan di podcast kalian. Kalian bisa mengajak teman-teman kalian ataupun kalian ngomong-ngomong sendiri. Lalu ketika konten sudah ditentukan dan kalian sudah tahu apa aja yang ingin kalian sampaikan, tinggal kalian rekam. Biasanya Dika kalau merekam podcast lewat HP, Dika menggunakan aplikasi yang bernama Smart Recorder. Setelah kalian punya rekaman dari podcast kalian dan kalian sudah mendownload aplikasi Anchor FM, lalu kalian cukup mendaftar akun Anchor FM kalian. Bisa login lewat Facebook ataupun lewat Google. Setelah kalian daftar, lalu kalian upload deh hasil rekaman kalian. Dan nggak perlu butuh waktu yang cukup lama. Tinggal sekitar 10 menit atau 20 menitan, bang! Selamat, kalian sudah punya podcast yang bisa didengarkan di Spotify. Dan ya, jadi begitu aja video kali ini, sedikit ngomong-ngomong soal podcast dan cara membuatnya. Jika kalian punya ide lain atau gagasan lain dalam membuat podcast, bisa kalian cantumkan di kolom komentar di bawah. Bahkan kalau kalian punya podcast, bisa kalian sertakan di kolom komentar di bawah. Dika sendiri bakalan seneng baca komentar kalian ataupun bisa mendengarkan podcast milik kalian sendiri. Jadi gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lagi lonely, pantau story, ada manis sekali, kakak jatuh hati. Cuma bisa pantau saja, cuma bisa pantau saja, yeah.